Assalamualaikum Ananda semua. Waalaikumsalam, Bu. Baiklah, segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan pembelajaran kita kali ini tolong disimpan dulu ya. Baik, Bu. Jika ada sampah tolong diambil dan dibuang ke tong sampah agar pembelajaran kita nyaman ke depannya. Sudah? Sudah, Bu. Baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran, kepada ketua kelas Anggi disilakan mempersiapkan kelasnya terlebih dahulu untuk berdoa. Di tempat duduk, siap, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Anggi. Bagaimana kabar Ananda semua? Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, berhubung pada saat ini kita mengalami wabah pandemi COVID-19, maka dari itu jangan lupa untuk memakai masker dan menjaga jarak apabila berpergian jauh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita absen terlebih dahulu ya. Anggi, Hadir, Bu. Yolanda, Hadir, Bu. oh baiklah, mungkin kita semua hadir. Terima kasih untuk kehadiran Ananda semua. Sebelumnya ada mengulang pembelajaran di rumah Anggi? Ada, Bu. Yolanda? Ada, Bu. Oke, baiklah. Nah, karena kemarin kita sudah mempelajari sedikit mengenai materi termokimia, maka dari itu apa yang dimaksud dengan termokimia, Saudara Ananda? Ilmu kimia yang mempelajari banyaknya panas yang dilepas atau diserap. Oke, baiklah. Nah, memang betul sekali Ananda Anggi. Termokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang banyaknya panas yang diserap maupun dilepas dalam suatu reaksi kimia. Nah, di sini energi dapat berpindah dari sistem ke lingkungan. Apa yang dimaksud sistem Ananda? Merupakan bagian dalam semesta yang sedang kita bicarakan. Benar sekali. Sistem adalah sesuatu yang sedang kita bicarakan. Nah, yang selanjutnya apa yang dimaksud dengan lingkungan? Segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Nah, benar. Segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Untuk mengulang materi kita beri satu contoh lagi ya. Gak apa-apa kan? Iya, Bu. Nah, di sini Ibu ada suatu wadah. Kita anggap aja ini wadah. Di sini kita umpamakan adalah air panas. Dan ini adalah wadah. Air panas disebut apa? Sistem. Nah, apa tadi sistem lagi? Bagian Alam yang sedang kita Bicarakan. Sedangkan wadah apa kita sebut? lingkungan. Apa tadi lingkungan? Segala sesuatu yang berada di sekitar sistem. Nah, benar sekali adalah segala sesuatu yang berada di sekitar sistem. Nah, selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai termokimia. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas yang pertama, klasifikasi sistem. Yang kedua yaitu kita akan mempelajari tentang entalpi dan perubahannya. Entalpi dan perubahannya. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai reaksi dalam termokimia. Reaksi dalam termokimia. Apa tujuan pembelajaran kita kali ini, Ananda? Yang pertama kita akan membahas mengenai klasifikasi sistem. Yang kedua kita akan membahas mengenai entalpi dan perubahannya. Yang ketiga kita akan membahas mengenai reaksi dalam termokimia. Nah, yang akan kita bahas yang pertama yaitu klasifikasi sistem. Ibu tidak akan menjelaskan terlebih dahulu. Sebelum Ibu jelaskan, kita melihat video yang sudah Ibu sediakan. Nah,
bergeser ke depan sedikit. Iya, Bu. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Kita mulai. Baik, Bu. Yaitu pengertian dan contoh-contohnya. Yang pertama, sistem terbuka. Apa? Klasifikasi sistem ada yang pertama apa? Sistem terbuka. Sistem terbuka. Yang kedua, sistem tertutup. Apa yang kedua? Sistem tertutup. Sistem tertutup. Nah, Dan yang ketiga, sistem terisolasi. Berikut yang ketiga apa? Sistem terisolasi. Sistem terisolasi. Nah, pada materi klasifikasi sistem kita akan membahas mengenai 3 bagian, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem. Terisolasi. Nah, benar sekali. Ini yang akan kita bahas. Lanjut. penjelasan lengkapnya tentang pengklasifikasian sistem. Adapun sistem terbuka adalah suatu sistem yang memungkinkan pertukaran kalor dan materi antara sistem dan lingkungan. Apa tadi yang disebutkan oleh video? Suatu sistem yang memungkinkan pertukaran kalor Ya. dan materi antara sistem dan lingkungan. Nah, benar sekali Ananda, yang mana sistem terbuka adalah memungkinkan terjadinya pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan. Itu adalah sistem terbuka. Contohnya, Na dilarutkan dalam H2O. Apa contohnya? Na dilarutkan ke A2O, Na dilarutkan dalam N2O ya, menjadi NaOH. menjadi NaOH. NaOH. Yang selanjutnya Ditambah dengan gas hidrogen. ditambah dengan dengan gas hidrogen. Jadi, gas hidrogen itu dikeluarkan dan panas atau kalornya juga ikut keluar sehingga memungkinkan pertukaran kalor dan materi pada sistem ini. Yang kedua, sistem tertutup. Sistem tertutup adalah suatu sistem yang memungkinkan terjadi pertukaran kalor tetapi tidak terjadi pertukaran materi. apa tadi sistem tertutup? Suatu sistem yang memungkinkan terjadi pertukaran kalor tapi tidak terjadi pertukaran lingkungan materi. Nah, benar sekali. Yang mana sistem tertutup adalah memungkinkan terjadinya pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan, tetapi tidak terjadi pertukaran Materi. materi. Nah, Contohnya, air panas dalam wadah tertutup. apa tadi contohnya? Air panas Panas dalam wadah tertutup. dalam wadah tertutup. Gas H2O tidak akan keluar dari wadah ini. Namun, panas atau kalor yang dihasilkan itu dapat keluar atau terjadi pertukaran dengan lingkungan. Hal inilah yang dinamakan dengan sistem tertutup. Apa tadi sistem tertutup? Ulangi lagi. Memungkinkan terjadinya pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan, tetapi tidak terjadi pertukaran materi. Nah, benar sekali. Terakhir, Lanjut. sistem terisolasi. Sistem terisolasi adalah sistem yang tidak memungkinkan terjadi pertukaran materi dan kalor antara sistem dan lingkungan. Apa tadi? Sistem yang tidak memungkinkan terjadinya pertukaran materi dan kalor antara sistem dan lingkungan. Nah, benar sekali. Yang mana sistem terisolasi adalah tidak memungkinkan terjadi pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan. Contoh sistem terisolasi adalah air panas di dalam termos yang tertutup rapat. Dalam hal ini, tidak mungkin terjadi pertukaran
terisolasi. Nah, baiklah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada Bu, Apa tuh? sistem terbuka kurang paham Bu. Nah, sistem terbuka ini adalah apa tadi pengertiannya, memungkinkan terjadinya pertukaran kalor dan materi antara sistem dan lingkungan. Nah, paham? Paham Bu. Paham sampai di sini? Udah paham? Paham Bu. Udah dicatat? Sudah Bu. Oke, baiklah. Kita lanjut ke materi yang kedua, ya. Yang materi kedua kita akan membahas mengenai entalpi dan perubahannya. Entalpi. Nah, kita akan membahas kelihatan papan tulis tulisannya. Oke. Nah, yang pertama kita akan membahas apa itu entalpi. Dicatat ya, entalpi itu biasa dilambangkan dengan H besar atau H kapital, yang mana jumlah energi dari semua bentuk energi yang dimiliki oleh suatu zat atau sistem yang terdiri atas energi dalam dalam kerja atau dalam dan kerja. Oke, paham? Ngerti? Paham Bu. Apa tadi? Jumlah energi dari semua bentuk energi, baik itu zat ataupun sistem, terdiri dari energi dalam dan kerja. Paham? Nah, di sini dirumuskan dengan H atau entalpi sama dengan energi kerja. Energi kerja kita dilambangkan dengan E kapital dikali dengan W. Yang mana W adalah apa? W adalah kerja dalam. Keterangan dicatat ya. Iya Bu. H adalah apa tadi? Entalpi. Entalpi. E adalah apa tadi? E apa? Energi dalam. Energi dalam dengan satuan joule. Sedangkan W yaitu kerja sistem. Kerja sistem yang dilambangkan disatukan dengan joule. Nah, di mana kerja sistem sama dengan tekanan dikali volume. Tekanan dikali volume. Tekanan dilambangkan dengan P, sedangkan volume dilambangkan dengan V. Catat ya, P adalah tekanan dengan satuan atm. Sedangkan V atau volume disatukan dengan liter. Sampai di sini paham? Paham Bu. Hapus dulu sih bagian sini udah dicatat kan tadi? Sudah Bu. Udah dicatat semuanya? Sudah. Ibu hapus ya. Iya Bu. Nah, jika P, kita pindahkan ke sini ya. P. Nah, jika sistem menerima kerja, jika sistem menerima kerja, maka dia akan positif. Nah, sedangkan jika sistem melakukan kerja, maka dia akan negatif. Nah, yang selanjutnya yaitu energi dalam yang dilambangkan dengan E. Nah, ini jika dia menerima panas,
jika menerima panas, dia akan positif. Nah, sekali. Sedangkan jika dia melepas panas, dia akan negatif. Sampai di sini paham mengenai energi entalpi? Paham, Bu. Yang mana dirumuskan dengan entalpi sama dengan energi dalam dikali dengan kerja sistem. Nah, di mana kerja sistem tekanan dikali volume. Nah, benar sekali. Nah, di sini tekanan, jika sistem menerima kerja maka dia akan Menjadi positif. Sedangkan jika dia melakukan kerja menjadi negatif. negatif. Nah, sedangkan untuk energi dalam, jika menerima panas dia akan positif. Sedangkan jika melepas, Menjadi negatif. nah, ya. Ini sudah dicatat? Sudah. Sudah, Ibu hapus boleh? Boleh, Bu. Catat dulu ini ya. Iya, Bu. Sampai di sini paham kan? Ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu. Paham. Nah, yang kedua kita akan membahas mengenai perubahan entalpi. Ini udah dicatat? Sudah, Bu. Boleh gua hapus? Boleh. Selanjutnya perubahan entalpi. Yang dilambangkan dengan biasanya delta H. Apa namanya? Delta H. Yang mana perubahan entalpi merupakan besarnya energi kalor yang dibebaskan atau yang diserap dalam reaksi kimia. Apa tadi? Perubahan entalpi? Perubahan entalpi adalah besarnya energi kalor yang diserap Besarnya energi kalor yang diserap atau diterima. diserap Hmm. dalam reaksi Dalam reaksi kimia. ulang lagi. Yang mana besarnya energi kalor yang dibebaskan dan diserap dalam reaksi kimia. Nah, di sini dilambangkan dengan atau dirumuskan dengan delta H sama dengan HP dikurang dengan HR. Yang mana keterangannya kelihatan? Jika tidak terlihat boleh bergeser ya, biar terlihat. Nah, yang mana delta H? Delta H ini adalah apa? Perubahan entalpi. Perubahan entalpi HP adalah jumlah entalpi. Nggak kecil kan tulisannya, kelihatan kan? Entalpi produk atau hasil reaksi. Nah, sedangkan HR jumlah entalpi reaktan atau bereaksi. Nah, apa itu delta H? Yaitu perubahan entalpi yang mana dikurang HP dan HR, yaitu jumlah entalpi produk atau hasil reaktan dikurang dengan jumlah entalpi reaktan atau bereaksi. Nah, silakan dicatat terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Sudah? Sudah. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Apa tadi rumus dari perubahan entalpi? Delta H sama dengan HP dikurang HR. HP itu apa? Jumlah entalpi produk Atau hasil reaksi. nah, sedangkan Jumlah entalpi reaksi reaktan atau bereaksi. bereaksi. Nah, boleh kita lanjut materi selanjutnya?
yaitu mengenai reaksi dalam termokimia. Yang C, reaksi dalam termokimia. Nah, reaksi dalam termokimia ini terbagi menjadi dua, yaitu eksoterm dan Endoterm. endoterm. Nah, terbagi menjadi dua, yaitu eksoterm dan endoterm. Nah, kita yang pertama akan membahas mengenai eksoterm. Apa itu eksoterm? Lagi? Perpindahan dari sistem ke lingkungan. Nah, benar sekali. Yang mana? Yang mana reaksi yang melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Melepaskan sistem yang melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Yang mana adalah reaksi. Salah ibu. Reaksinya. Reaksi. Eksoterm adalah reaksi yang melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Ekso saja ini bisa dikatakan atau ke luar. Itu adalah ekso, di luar. Yang mana reaksi yang melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Bisa kita contohkan dengan seperti ini ya. Sistem. Dan ini adalah lingkungan. Yang mana terlihat di sini sistem atau kalor dari sistem ini keluar ke lingkungan. Ini adalah, lihat kan? Yang mana reaksi yang melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Terlihat di sini kan? Di mana sistem itu melepaskan kalor ke lingkungan. Dan boleh Bu hapus ini? Boleh, Bu. Nah, dalam hal ini sistem melepaskan energi panas ke lingkungan sehingga HP lebih kecil dari HR. Berarti yang mana HP lebih kecil dari HR. Sehingga perubahan entalpi yang terjadi yaitu delta H sama dengan HP dikurang HR. Yang mana delta H ini jika reaksi yang melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan maka dia akan bersifat negatif. Nah, bernilai negatif. Nah, sampai di sini paham? Paham, Bu. Ibu contohkan ya. Contoh yang mana N2 dalam wujud gas ditambah 3H 2 dalam wujud gas menjadi 2 NH3 berwujud gas, yaitu dengan hasil kita apakan di bawahnya ya, delta H sama dengan negatif 91,8 kJ. Nah, apabila Anda menemukan delta H yang bernilai negatif, maka dia tergolong ke dalam reaksi eksoterm. Nah, jika menemukan nilai dari delta H-nya itu adalah negatif. Nah,
Yang selanjutnya, jika suatu reaksi delta H-nya negatif ini, maka reaksi tersebut yaitu reaksi eksoterem. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai reaksi endoterem. Sampai di sini sudah paham mengenai reaksi eksoterem? Paham Bu. Paham, sudah dicatat? Sudah. Nah, dan sedikit contoh untuk pada reaksi eksoterem ini kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam pembakaran api atau dalam api unggun. Api unggun, yang mana kalor yang dari sistem ke lingkungan itu melepaskan. Paham? Paham Bu. Boleh Bu hapus? Boleh Bu. Ini sudah dicatat? Sudah Bu. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas apa tadi? Eksoterem dan endoterem. Yang pertama kita sudah membahas eksoterem, yang selanjutnya kita akan membahas Endoterem. endoterem. Ada tahu apa itu endo? Endo apa? Endo Tadi ekso adalah melepaskan keluar. sedang endo Ke dalam, Bu. menyerap. Betul. Menyerap. Nah, yang mana endoterem adalah reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan ke sistem. Sistem. Reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan ke sistem. Apa tadi? Endoterem? Reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan ke sistem. Nah, benar sekali. Nah, di sini bisa kita contohkan seperti ini. Sistem. Berarti tanda panahnya ke Ke dalam. dalam. Kalornya ke dalam. Eksoterem adalah yang melepaskan, sedangkan endoterem adalah yang menyerap kalor. Nah, di sini dapat kita samakan dengan HP lebih besar dibandingkan HR. Yang mana HP lebih besar dibandingkan dengan HR. Dengan rumusnya delta H sama dengan HP dikurang HR. Yang mana delta H ini akan bernilai apa? Positif. Benar sekali, bernilai positif. Nah, benar sekali, dia akan bernilai positif. Positif. Nah, di sini Bu contohkan ya. Jika Ananda menemukan soal yang seperti 2 NH3 dalam wujud gas kan menjadi N2 dalam wujud gas ditambah dengan 3H2 dalam wujud gas, maka di sana terdapat delta H-nya. Kita anggap itu yang kita, karena papan tulis kita tidak cukup, kita sambung ke bawah aja ya. Dia sama dengan positif 91,8 kilojoule. Yang mana ini tergolong ke dalam Endoterem. Nah, apabila menemukan soal seperti ini dengan hasil delta H-nya positif, maka dia akan Endoterem. tergolong ke dalam reaksi endoterem. Sedangkan yang negatif tadi tergolong ke dalam reaksi eksoterem. Nah, sampai di sini paham? Paham Bu. Kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari seperti melelehnya batu es. Nah, paham sampai di sana? Paham Bu. Ada yang ingin ditanyakan mengenai
pembelajaran kita kali ini? Tidak, Bu. Mengerti kan apa contoh dari eksoterem, endoterem? Mengerti, Bu. Sudah dicatat? Sudah, Bu. Oke. Nah, di sini karena berhubung waktu kita sudah mau habis, kita lanjutkan ke minggu depan. Sebelum itu kita simpulkan terlebih dahulu apa pembelajaran kita kali ini. Nah, pada pembelajaran kita kali ini kita sudah membahas mengenai apa saja. Yang pertama apa tadi? Klasifikasi sistem. Nah, klasifikasi sistem terbagi menjadi 3 tadi. Apa tadi, Nanda? Sistem Terbuka, tertutup, terisolasi. Nah, benar sekali, terbagi menjadi 3. Sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Sedangkan sistem yang terbuka yaitu terjadinya pertukaran antara sistem dan lingkungan. Ya, benar begitu? Nah, sedangkan sistem tertutup apa tadi? Memungkinkan terjadinya Perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan, tetapi tidak terjadi pertukaran materi. Sedangkan terisolasi apa? Tidak memungkinkan terjadi pertukaran kalor dan materi antara sistem dan lingkungan. Nah, benar sekali. Sistem terisolasi adalah tidak memungkinkan terjadinya perubahan kalor antara sistem dan lingkungan. Yang kedua, kita tadi sudah membahas mengenai entalpi. Nah, pada entalpi ini apa yang dimaksud entalpi tadi? Jumlah energi dari semua bentuk energi yang dimiliki oleh suatu zat atau sistem yang terdiri atas energi dalam dan kerja. Yaitu apa yang tadi? Entalpi itu dilambangkan dengan apa? Dengan H, ya kan? Dengan H, yang mana jumlah energi dari semua bentuk energi yang dimiliki suatu zat atau sistem yang terdiri atas energi dalam dan kerja. Nah, benar sekali. Yang kedua yaitu kita mempelajari apa tadi? Perubahan entalpi, ya kan? Perubahan entalpi ini dilambangkan dengan delta H. Nah, perubahan entalpi ini adalah besarnya energi kalor yang diserap ataupun dilepas dalam reaksi kimia. Nah, benar. Nah, yang ketiga kita tadi sudah membahas mengenai reaksi dalam termokimia. Apa saja reaksi dalam termokimia? Eksoterem dan endoterem. Nah, ekso apa? Ekso melepaskan. Sedangkan endo Menyerap. Nah, coba dibetulkan lagi apa reaksi eksoterem? Reaksi yang melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Lingkungan. Apa? Endoterem reaksi yang Eksoterem, Bu. ya eksoterem yaitu Melepaskan energi kalor dari sistem ke lingkungan. Sedangkan endoterem adalah kebalikan dari eksoterem. Apa itu endoterem? Menyerap energi Dari sistem dari lingkungan ke sistem. Nah, benar. Nah, sampai di sini kita cukupkan mengenai pembelajaran kita. Sebelum kita menutup pembelajaran, kita kuis terlebih dahulu ya. Nah, ini kertas untuk kuis. Silakan ditulis nama. Ini dicatat ya. Ibu kasih waktu dalam menjawab soal itu 1 soal 2 menit langsung dijawab ya. Iya, Bu. Nah, tulis nama terlebih dahulu. Sudah, Bu. Nah, kuis kita kali ini soal yang pertama. Sebutkan macam-macam dari klasifikasi sistem. Apa saja macam-macam dari klasifikasi sistem yang kita pelajari tadi? Aku kasih waktu 2 menit. Jika sudah, silakan disampaikan sudah ya. Sudah ditulis hasilnya? Sudah, Bu. Oke. Yang soal kedua. Apa yang dimaksud dengan entalpi?
yang dimaksud dengan LTAPI serta tuliskan rumus yang terdapat pada entalpi tersebut untuk mengingat pembelajaran kita. Sudah, Bu. Sudah. Yang selanjutnya, coba Ananda sebutkan satu contoh dari klasifikasi sistem tadi. Tadi kan yang pertama kita menyebutkan apa saja klasifikasi sistemnya. Yang sekarang contoh dari klasifikasi sistem. Udah? Sudah, Bu. Udah berapa soal kita baru? Udah 3 kan? 3. Kita ada 5 ya nanti soalnya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan reaksi eksoterem dan reaksi endoterem. Sudah dijawab? Sudah, Bu. Yola sudah dijawab? Sudah, Bu. Yang soal yang terakhir. Sebutkan apa contoh dalam kehidupan sehari-hari reaksi eksoterem dan reaksi endoterem dalam kehidupan sehari-hari kita. Jika sudah selesai, tolong dikumpulkan. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, baiklah. Terima kasih untuk Nanda untuk nilai kuis ini yang akan Ibu berikan pada minggu depan. Nah, terima kasih telah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Untuk minggu depan, Ananda bisa lihat materi yang Ibu berikan melalui WA Group, dipelajari. Nah, jika untuk minggu depan kita akan kuis terlebih dahulu. Nah, maka dari itu Ananda pelajari di rumah mengenai materi yang Ibu berikan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup pembelajaran kita kali ini? Cukup, Bu. Tidak ada, Cukup, Bu. cukup. Cukup. Nah, jika cukup, sebelumnya terima kasih atas partisipasi Ananda dalam belajar. Semoga ilmu yang Ananda dapatkan bermanfaat nantinya. Dan apabila Ibu ada salah dalam menjelaskan atau menyampaikan materi, Ibu mohon maaf. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.